Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan kita berdua, pasien rumah sakit Madani. Oke, hari ini udah hari kelima kita di rumah sakit sebagai pasien. So far so good, dan kondisi kita alhamdulillah semakin hari semakin baik. Ditambah dengan perawatnya yang baik-baik, jadi imun kita meningkat. Banyak DM yang masuk, baik itu di WA, di Instagram, di Facebook. Daripada capek jawabnya balesinnya di WA atau di DM, yang penting kita bikin Q&A aja, sekalian kita bisa berbagi, bukan begitu Pak? Betul sekali. Betul. Oke, pertanyaan yang pertama yang kita jawab, Kak, Bang, atau mungkin Miss Miss Cap. Ini gelarnya Miss Cap ini. Miss Cap kan, aduh jadi nggak konsen. Udah fokus. Miss, kan udah divaksin, kok bisa kena ya? Nah, vaksin itu nggak menjamin kita 100% tidak bakalan terpapar, tidak bakalan kena virus COVID. Nah, jadi di sini vaksin itu mengurangi gejala berat. Nah, catat ya, mengurangi, bukan jaminan untuk tidak terkena virus COVID. Nah, jadi gimana itu menurut Bapak? Iya. Wah, apa saja kegiatan selama perawatan? Nah, ini dia. Bahasa gaulnya, ngapain aja sih di kamar, kan Oh, berdua iya, betul, gitu. betul. Ya udah, Bu Bergi jawab. Ih, ngapain aja? Ya, pagi sholat subuh, terus perawat masuk yang jam pagi, karena di sini jadwal perawat 3 kali sehari, pagi, siang, dan sore. Nah, kalau pagi itu biasanya yang jam malam. Jadi mereka cek tensi dan saturasi oksigen. Nah, setelah itu sarapan. Setelah sarapan mandi, bersih-bersih. Nggak mungkin dong nggak mandi ya kan. Terus beribadah, karena waktu masih lapang dari pagi sampai siang. Terus siang makan lagi. Setelah makan lagi nyenek, masuk waktu sholat. Terus siang nanti datang lagi perawatnya, cek tensi, cek saturasi oksigen. Terus begitu lagi, udah sore juga perawatnya datang, makan, ngambil jatah makan malam. Terus ngapain lagi ya? Tidur. Istirahat. Ya cuman gitu-gitu aja. Iya. Terus ada juga sih pertanyaan nakal dari netizen. Nah, ini yang menarik nih. Kan berdua kan, aduh mohon maaf, dari awal kita udah diingetin sama perawatnya. Kamar ini Dilengkapi dengan CCTV. itu di pojok. Ya gitu-gitu aja deh kegiatan harian kami, ngapain aja. Itulah dia, our activity. Oke, masuk ke pertanyaan selanjutnya. Apa? Makanan. Oh ya, Ya, makanan. makanan nih, makanan. Untuk makanan di sini di Rumah Sakit Madani, jatahnya kita dapat 3 kali. Pagi sarapan itu dengan snacknya. Siang makan siang dengan snacknya. Malam juga. The best deh pokoknya. Best. Nah, ini alhamdulillah kita dapat kiriman menu makan siang kita hari ini. Nih, sponsornya dari Barokah Catering. Nah, dan ini snacknya. Oke, selama di rumah sakit makanannya nggak pernah mengecewakan. Good test.
Jadi kalau makanan buat teman-teman nggak usah dikhawatirkan. Jangan sedih. Jangan sedih bahasanya. Jangan sedih. Jangan sedih. Nah, Kan itu Niko? termasuk salah satu alasan kenapa kita mau di rumah sakit. Kita nggak mikir makan lagi. Tuh. Karena sudah sesuai dengan anjuran ahli gizi. Ya. Di sini makanannya ada 3 protein. Hmm. 3 protein, telur, daging, dan telur protein hewani, daging protein hewani, dan tahu tempe protein nabati. Ada pertanyaan, kondisinya udah membaik tapi kok diinfus? Oh iya, Diinfus nih. itu diinfus. Iya nih, ada nanya, itu di tangan kirinya kok diinfus bang, udah hari kelima. Nah, jadi di awal masuk kita di ronsen dulu. Ya. Jadi di ronsen, hasil ronsennya itu setiap orang pasti berbeda. Saya dengan istri juga berbeda. Dokter lebih tahu untuk masalah penanganan, jadi tidak mesti harus ketika pasien COVID harus nanti diinfus. Sesuai kebutuhan. Sesuai kebutuhan. Nah, dokter nanti yang lebih tahu tuh, lebih paham. Ini tindakannya seperti apa, seperti apa, seperti apa. Nah, jadi kan ini kan kita cuma menceritakan kejadian Ya, yang kita alami. yang kita alami. Jadi kalau bisa nanti share. ya ada Mana kasus tahu. lain pasti beda. Atau mana tahu kalau ada kasusnya yang sama ya mungkin bisa jadi ceritanya sama dengan kami. Benar. Fungsi dari infusnya untuk meredakan radang paru. Itu dia pertanyaan-pertanyaan yang most yang paling banyak dipertanyakan lewat DM atau ditanyain lewat telepon langsung ke kami. Ada satu yang kelupaan. Apa tuh? Pertanyaan yang paling mantap di antara semuanya. Pertanyaannya adalah, kok nggak malu nge-share kalau kena COVID gitu? Ya kenapa mesti malu? COVID kan bukan aib. Nah, kita berbagi buat teman-teman semuanya. Mana tahu nanti ada tetangga, keluarga, atau teman-temannya ketika terpapar COVID ya. Oh, ternyata seperti ini, proses seperti ini, perawatannya harusnya seperti ini yang baik. Nah, makanya kita buatin video-video di channel kita. Dengan cara kita. Karena mungkin berbeda ya, Mah. Ya. Dengan yang kasus yang lain pasti berbeda. Ya. Gitu. Okay, enough for today. Ya, enough. Okay, stay safe, stay healthy.